Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam pelajaran mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Ibu berharap walaupun sistem pembelajaran kita dengan menggunakan metode PJJ, pembelajaran jarak jauh, Ibu berharap kalian tidak menjadi patah semangat, tidak menjadi menurun motivasi kemauan untuk belajarnya, karena semuanya tergantung niat. Walaupun sistem jarak jauh, kalau memang niat kita mau belajar, insya Allah semua akan kita bisa laksanakan dengan maksimal. Untuk materi yang kedua kali ini adalah di awal sudah, materi pertama sudah kalian baca, Ibu kirimkan bentuk PPT itu mengenai pengertian dana kas kecil, sifatnya dan karakteristiknya ya. Nah, untuk materi yang sekarang ini kita lebih membahas kepada fungsi kas kecil. Di antara fungsi kas kecil adalah memiliki fleksibilitas karyawan yang mengoptimalkan pelayanan kepada para pelanggan tamu, khususnya relasi bisnis perusahaan. Dalam suatu kegiatan perusahaan atau kerjasama itu biasanya ada seperti deal-deal. Ketika perusahaan A sama perusahaan B ini ingin menarik perusahaan B untuk masuk ke dalam transaksinya si pihak B, maka biasanya ada semacam perjanjian, kesepakatan, mereka minta apa? Misalnya minta, oke, saya mau kerjasama dengan Anda, tapi dengan syarat mungkin ada semacam entertain atau pelayanan-pelayanan diberikan kepada pihak yang diajak kerjasama. Misalnya biasanya perjalanan keluar kota atau hanya sekedar keluar untuk bermain karaoke. Itu biasanya pemegang dana kas kecil ini, karyawan yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada relasi bisnisnya itu bisa meminta dananya kepada pemegang dana kas kecil. Tidak mungkin si karyawan ini harus ke bank dulu untuk mencairkan dana hanya untuk melayani relasi atau pelanggan tamu, relasi bisnis perusahaannya. Jadi ada si pemegang dana kas kecil yang mungkin bisa langsung memberikan kebutuhan-kebutuhan karyawannya untuk pelayanan. Yang kedua, atau B, memudahkan pimpinan untuk merespon segala bentuk aktivitas yang sifatnya mendadak dengan adanya kas kecil untuk berbagai kebutuhan. Misalnya rapat dadakan, otomatis pimpinan butuh transport. Nah, transportnya ini bisa diminta kepada si pemegang dana kas kecil. Yang berikutnya, mengelola perbekalan dan perlengkapan kantor. Di awal, materi awal sudah dijelaskan, sudah dikirimkan. Itu ada perlengkapan kantor, misalnya pembelian ATK, atau pembelian karangan bunga untuk karyawan yang sedang berduka, gitu kan. Pembelian souvenir, pembelian konsumsi rapat, perbekalan. Itu dikelola oleh pemegang dana kas kecil. Yang berikutnya adalah membuat pembayaran menjadi lebih praktis untuk pengeluaran yang sifatnya mendadak. Ya, seperti yang sudah disebutkan di poin A, B, C, itu ada pengeluaran mendadak dan relatif kecil. Kenapa relatif kecil? Karena kita tidak perlu mencarikan dengan menggunakan cek. Ya, cukup yang sifatnya memang ini bisa lari ke pemegang kas kecil, larinya ke pemegang kas kecil. Tujuan pembentukan dana kas kecil, kalau kita lihat dari poin 1 sampai 5, ini ada persamaan, paling hanya beberapa. Misalnya 1, memisahkan transaksi yang sifatnya besar dan kecil sehingga penggunaan kas menjadi lebih efektif. Nah, dengan adanya dibentuknya dana kas kecil ini, otomatis dana kas kecil hanya sifatnya transaksi yang kecil saja. Kalau yang besar itu biasanya kepada bagian keuangan yang memang bertanggung jawab untuk pengeluaran seperti pembayaran gaji karyawan, terus pemberian dividen karyawan, atau mungkin bisa saja pemberian bonus. Itu tidak mungkin yang mengelola adalah pemegang dana kas kecil, makanya harus dipisahkan. Ini yang sifatnya besar, ini yang sifatnya kecil. Itu harus ada dipisahkan ya transaksinya. Yang kedua, memudahkan pimpinan perusahaan menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif. Tadi di poin yang fungsi kas kecil, di poin B ini
sudah dijelaskan juga, ya kan? Jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Yang ketiga, memudahkan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perlengkapan. Sama juga dengan fungsi kas kecil ada di poin C. Yang keempatnya, mencegah terjadinya aktivitas pengeluaran kas yang tidak ekonomis dan praktis atas bentuk-bentuk pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak. Jadi kalau memang tidak perlu-perlu amat pengeluarannya, dan arti masih ada barang yang tidak harus dibeli, tidak usah harus dikeluarkan. Misalnya ATK masih banyak gitu. Misalnya baru seminggu pembelian pensil atau pembelian kertas, padahal penggunaannya mobilitasnya tidak terlalu tinggi, tapi kan sudah minta lagi gitu kan, tidak mungkin di approve gitu kan. Biasanya pemegang kas kecil itu lebih teliti. Kertas baru dibeli misalnya berapa hari kok udah minta lagi. Jadi kalau tidak ekonomis, dia tidak akan mengapprove pemegang kas kecil ini kepada bagian-bagian umum atau bagian-bagian yang meminta pengeluaran kepada pihak kas kecil. Yang kelima, meringankan beban para staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan. Ini hampir sama juga kepada poin yang A. Berikutnya sumber dana kas kecil. Dari mana saja sih sumber dana kas kecil? Di sini ada 7, adanya pengeluaran surat tanda bukti utang jangka pendek maupun panjang. Ini disebut juga bisa surat obligasi atau surat utang. Kalian bisa cari tahu kalau mau lebih jelasnya lagi seperti apa sih surat obligasi itu, kok bisa sebagai sumber dana kas kecil, karena memang obligasi atau surat utang itu bisa diperjualbelikan. Kalian bisa cari-cari ya untuk mengetahui lebih banyak, lebih dalam lagi. Yang kedua, adanya penerimaan kas dari biaya sewa. Bisa saja perusahaan ini bergerak dalam bidang sewa, misalnya penyewaan alat fotokopi gitu kan. Nah, makanya bisa disebut sebagai sumber dana kas kecil karena ini pemasukan dari biaya sewa. Yang ketiga, penerimaan kas dari bunga dan dividen. Bunga di sini bisa aja bunga deposito, bisa saja bunga tabungan, bisa saja bunga giro. Ya, perusahaan itu biasanya punya berbagai macam penyimpanan gitu kan, dan menyimpan kas-kasnya. Dan juga dividen. Dividen itu berarti keuntungan untuk para pemegang saham. Kalau dalam koperasi itu biasanya SHU atau sisa hasil usaha yang diberikan kepada para pemegang sahamnya itu, yang diberikan dalam setahun sekali. Laba dari operasional perusahaan, ya sudah pasti dalam perusahaan itu ketika membangun bisnisnya harus berorientasi kepada mendapatkan laba atau profit atau keuntungan. Makanya ketika mendapatkan laba ini bisa juga menjadi sumber bagi dana kas kecil. Penjualan atau emisi saham bisa juga diperjualbelikan. Adanya penambahan modal dari pemilik perusahaan. 5, yang 7, hasil penjualan investasi jangka panjang seperti investasi aset, baik aset tetap maupun aset tidak berwujud. Aset tetap misalnya bangunan, mobil, atau peralatan. Aset tidak berwujud itu bisa seperti franchise, lisensi, hak cipta. Itu karena hak cipta, lisensi, atau franchise itu bisa diperjualbelikan. Bagaimana sih penggunaannya? Penggunaan kas kecil untuk apa saja? Penggunaannya biasanya harus sesuai batas maksimal. Misalnya, dalam pembentukan dana kas kecil itu dalam seminggu misalnya 5 juta. Nah, ini tidak boleh melebihi dari 5 juta penggunaannya. Harus di bawah 5 juta. Nah, dalam perusahaan itu tidak semua perusahaan sama. Dalam seminggu ada yang pengisian kembali dana kas kecilnya 5 juta, ada yang 10 juta, ada 15 juta, tergantung dari mobilitas perusahaan tersebut. Tidak untuk pemberian pinjaman karena memang bukan koperasi. Bukti pengeluaran harus disetujui oleh pengelola kas kecil. Bukti pembayaran harus dilampirkan. Kalian bisa cari juga bukti pengeluaran harus disetujui oleh pengelola kas kecil, karena pemegang kas kecil otomatis memang harus disetujui oleh pengelola kas kecil. Dan harus dilampirkan juga bukti-bukti pembayarannya. Tidak hanya kita meminta barang tapi tanpa ada bond, kwitansi, atau faktur, karena si pemegang kas kecil ini harus punya data, harus punya bukti ketika nanti dia memberikan laporan kepada bagian akunting. Ya, jadi siapa tahu nanti ketika kalian dalam dunia kerja, ketika kalian keluar dari SMK, mungkin kalian dapat rezeki kerja nih di suatu perusahaan. Nah, kalian setidaknya sedikit banyak sudah tahu apa sih fungsinya kas kecil, pengertian kas kecil, tujuan kas kecil, karakteristik kas kecil.
Mungkin untuk pembelian materi kali ini sampai di sini saja. Ibu berharap kalian sekali lagi tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh, dan mohon maaf tadi ibu agak suaranya agak habis ya, memang lagi dalam keadaan kondisi kurang sehat. Sekali lagi kita tetap berdoa kalian ibu supaya selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.